ada sekedar menggugurkan tuntutan, dan ada pula yang menggugurkan tuntutan dan dapat pahala. Kita masuk masjid, usalli tahiyatul masjid rak'atain lillahi ta'ala. Aku sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, ini jelas tuntutannya gugur dan dapat pahala. Dapat pahala tahiyatul masjid. Datang sembahyang duha. Aku sembahyang duha 2 rakaat sekaligus tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Sembahyang duha 2 rakaat. Nah, ini orang gugur tuntutan tahiyatul masjid dan dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, kemudian lagi orang masuk masjid sembahyang duha lillahi ta'ala. Kada dibuatnya sunat tahiyatul masjid, kada digabungnya. Sembahyang duha aja. Masuk masjid sembahyang duha, gugur tuntutan tahiyatul masjid, tapi dia kada mendapat pahala tahiyatul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumih. Wa amma salatul janaiz fakaifiyatuha ma'rufah wa hiya min faraidil kifayati wa innama tasiru naflan bi haqqi man lam tata'ayyan alaihi bihuduri ghairihi. Dan adapun sembahyang jenazah atau sembahyang fardu kifayah, maka bermula cara melakukannya itu sudah dikenal. Cara sembahyang jenazah itu sudah dikenal, artinya sudah diketahui. Sembahyang jenazah itu termasuk daripada fardu kifayah. Dan hanya saja sembahyang jenazah itu hukumnya menjadi sunat pada hak orang yang tidak tertentu atasnya dengan sebab kehadiran orang selainnya. Jadi sembahyang jenazah itu hukumnya menjadi sunat apabila ada orang lain yang hadir. Nah, apabila yang hadir itu cuma hanya satu orang, maka itu hukumnya adalah fardu ain jadinya. Nah, apabila yang hadir itu orangnya banyak, nah maka itu hukumnya menjadi fardu kifayah. Salah satu mengerjakannya sudah jatuh, sudah gugur kefarduan yang lainnya. Lalu yang lainnya itu menjadi sunat hukumnya. Wa amma tahiyyatul masjidi, adapun tahiyyatul masjid, sunat tahiyyatul masjid, parak'atani, itu 2 rakaat. Sembahyang tahiyyatul masjid itu 2 rakaat. Wahiyya sunnatun muakkadatun. Tahiyyatul masjid itu adalah hukumnya sunat yang kuat, sehingga dimakruhkan meninggalkannya. Wa inistaghala bi fardin, jikalau dia bekerja dengan fardu, inyalah ke masjid langsung sembahyang zuhur. Nah, ke masjid langsung sembahyang zuhur, kada batahiyatul masjid. Au qada'in, atau mengqada, dia masuk masjid langsung mengqada sembahyangnya. Ta'adda bihi tahiyyatu,
maka tertunaikan dengannya tahiyatul masjid, wa hasalal fadlu, dan hasillah kelebihan keutamaannya. Idil maksudu, karena yang dimaksud, an la yakhlu wa ibtida'u dukhulihi, bahwa tidak kosong, tidak sunyi permulaan masuknya dia, anil ibadatil khassah, dari ibadah yang khusus, bil masjidi, di masjid itu. Artinya yang penting kita masuk masjid itu ada melakukan ibadah yang khusus, yaitu sembahyang. Dituntut sembahyang tahiyatul masjid. Nah, jadi tahiyatul masjid itu ada tuntutan, ada pahala. Ada pahala. Nah, menurut sebahagian ulama, apabila seseorang itu masuk masjid, sedangkan di masjid orang sudah qamat, nah maka dia sembahyang fardu berjamaah. Nah tahiyatul masjidnya dengan sendirinya gugur. Nah, kada dituntut, artinya kada dituntut. Masalah pahala, nah itu dia dapat pahala. Demikian pula orang halnya mempunyai hutang-hutang qadaan. Nah, hutang-hutang qadaan, sembahyang. Dia masuk masjid, sembahyang dia qadaan, karena lebih utama nih sembahyang qadaan. Tahiyatul masjid itu otomatis gugur. Artinya kada dituntut lagi, dan dia pun di situ mendapatkan pahala. Dapat pahala. Nah. Namun apabila orang ini masuk ke masjid, lalu inya sembahyang sunat lain. Masuk ke masjid sembahyang sunat duha. Di dalam niat sembahyangnya kada dimasukkan tahiyatul masjid. Masuk masjid langsung sembahyang duha, kada dimasukkannya niat tahiyatul masjid. Nah, orang ini gugur tuntutan dari sembahyang tahiyatul masjid, namun dia kada mendapat pahala tahiyatul masjid. Nah, kalau inya masuk masjid sembahyang duha tapi niatnya digabungnya, nah, aku sembahyang duha sekaligus tahiyatul masjid. Nah, kalau demikian halnya, maka dia gugur tuntutan dan dapat pahala tahiyatul masjid. Jadi artinya ada sekedar menggugurkan tuntutan, dan ada pula yang menggugurkan tuntutan dan dapat pahala. Kita masuk masjid, usalli tahiyatul masjid rak'atain lillahi ta'ala. Aku sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, ini jelas tuntutannya gugur dan dapat pahala. Dapat pahala tahiyatul masjid. Datang sembahyang duha. Aku sembahyang duha 2 rakaat sekaligus tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Sembahyang duha 2 rakaat. Nah, ini orang gugur tuntutan tahiyatul masjid dan dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, kemudian lagi orang masuk masjid sembahyang duha lillahi ta'ala. Kada dibuatnya sunat tahiyatul masjid, kada digabungnya. Sembahyang duha aja. Masuk masjid sembahyang duha, gugur tuntutan tahiyatul masjid, tapi dia kada mendapat pahala tahiyatul masjid. Nah, lain hal dengan yang fardu atau qadaan di lain. Dan sembahyang tahiyatul masjid itu bisa diganti, ditempati oleh bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Misalnya inya masuk masjid baik dalam keadaan suci
atau dalam keadaan hadas masuk masjid tapi nya kada sembahyang tahiyatul masjid, diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali, maka itu cukup. Nah, untuk menghilangkan makruhnya masuk masjid tanpa ada tahiyatul masjid. Misalnya kita ke masjid ada acara apakah misalnya hendak sembahyang kada nyaman, nah, baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Nah, niscaya kita hilang makruhnya itu. Wa amma raka'atal wudu, adapun 2 rakaat sunat wudu, ba'dahu maksudnya sesudah wudu, pamustahabbatani itu disunatkan juga. Li'anna al-wudu'a, karena wudu itu qurbatun adalah satu ibadah, wa maksuduha, dan maksudnya itu wudu, as-salatu adalah sembahyang. Nah, sunat wudu 2 rakaat. Apabila bergabung dengan sembahyang lain, nah sama dengan tahiyatul masjid tadi juga. Maksudnya sunat wudu itu adalah melaksanakan sembahyang sesudah wudu, baik sembahyang apapun. Tetapi ada yang hanya sekedar gugur tuntutan, ada yang juga dapat pahala. Kalau orang berwudu, tuntung wudu, sembahyang 2 rakaat sunat wudu, nah ini jelas sudah tuntutannya gugur, pahala sunat wudu dapat. Kalau orang berwudu, tuntung berwudu sembahyang duha, nah ini tuntutan sudah gugur tapi pahala sunat wudu kada dapat. Nah, kalau digabungnya aku sembahyang sunat duha sekaligus sunat wudu, maka dia akan dapat 2 pahala, sunat duha dan sunat wudu, nah, sekaligus gugur tuntutannya. Nah, tahiyatul masjid itu akan hilang waktunya bila kita sudah duduk di masjid. Duduk di masjid hilang. Sunat wudu akan habis waktunya kalau sudah lawas wudunya. Wudu pukul 9 tadi sudah, ini pukul 11 sudah hari. Nah, itu sudah hilang sunat wudu itu. Ditandai dengan keringnya anggota tubuh dari wudu itu. Ujar sebagian ulama, kalau anggota tubuh ini sudah kering daripada air wudu, maka itu sudah kada berlaku lagi sembahyang sunat wudu. Nah, kalau kita masuk masjid, ambil wudu misalnya, tuntung wudu, masuk masjid. Di sini ada 2 tuntutan, ada sunat wudu, ada tahiyatul masjid. Kan 2 nih. Habis berwudu masuk masjid. Berarti kita ada perintah sunat wudu, ada perintah tahiyatul masjid. Nah, kalau kita mengambil yang terbaik, laksanakan 4 rakaat 2-2. Dimulai dengan tahiyatul masjid dulu. Masjid dulu. Tahiyatul masjid, usalli tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis itu kena hanyar usalli sunatul wudu. Nah, kalau hendak mengambil ringkas, niatnya 2, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat tahiyatul masjid sekaligus sunat wudu. Nah, ini pahalanya dapat kedua-duanya. Kalau dia mengambil 1, misalnya masuk masjid, sembahyang sunat wudu. Nah, ini pahala sunat wudu dapat, tahiyatul masjid kada dapat pahala, tapi sudah gugur tuntutannya. Nah, atau misalnya inya masuk masjid sampai yang tahiyatul masjid tapi kada dibuatnya sunat wudu, nah ini dapat pahala tahiyatul masjid. Sunat wudu kada dapat tapi gugur tuntutannya. Nah. Jadi yang terbaik masuk masjid,
Masuk masjid tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, hanya sunat wudu 2 rakaat. Itu yang paling baik. Mun hendak nang nomor 2 ya 2 rakaat saja, tapi niatnya 2. Usalli tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Nah, aku sembahyang tahiyatul masjid dan sembahyang sunat wudu 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, dapat pahala kedua-duanya, gugur tuntutan kedua-duanya. Wa amma salatul istikharah, adapun sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah ini artinya sembahyang minta pilihakan lawan Allah Ta'ala, apakah yang akan dikerjakan ini membawa kebaikan atau kada. Apakah pekerjaan yang akan kita lakukan ini baik atau kada. Nah, minta pilihakan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendak berdagang misalnya, baikkah atau kadakah berdagang ini nih. Nah, itu disunatkan kita sembahyang istikharah, minta pilihakan lawan Allah, baik atau kada. Paman hamma bi amrin, siapa yang mencita-cita, merencana dengan sesuatu, faqad amaran nabiyyu salawatullah alaih, Nabi memerintahkan ayyusalliya raka'atain, bahwa sembahyang 2 rakaat. Yaqra'u fil ula Fatihatal kitab wa qul ya ayyuhal kafirun, wa fis tsaniyah al-Fatihata wa qul huwallahu ahad. Sembahyang sunat istikharah 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun, seterusnya rakaat kedua Fatihah dan Ikhlas, qul huwallahu ahad, seterusnya. Faida paraga, bila dia selesai sembahyang 2 rakaat, da'a, dia berdoa. Waqal, dan dia mengata, Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, bahwa aku minta pilihkan kepada Engkau, bi'ilmika, dengan ilmu Engkau, wa astaqdiruka, aku minta kemampuan akan Engkau, bikudratika, dengan kudrat Engkau, wa as'aluka min fadlikal azim, aku minta Engkau dari karunia Engkau yang besar, wa anta taqdiru, Engkau maha kuasa, wa la aqdiru, aku tidak berdaya, wa ta'lamu, Engkau mengetahui, wa la a'lamu, sedangkan aku tidak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau mengetahui perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika menurut ilmu Engkau bahwa ini perkara. Perkara apa? Kita sebutkan ya. Perkara ini. Khairun li, baik bagiku, fi dini, pada agama aku dulu. Baik pada agama. Artinya kada membawa kemudaratan kepada agama. Wa dunyaya, baik pada duniaku, wa akibati amri, dan akibat perkaraku, wa ajilihi wa ajilihi, dunia akhiratku. Baik, faqaddirhu li, maka takdirkanlah itu perkara bagiku, wa barik li fihi, berkati bagiku pada perkara itu, thumma yassirhu li, kemudian mudahkan perkara itu bagiku. Hendak berdagang, hendak musafir, hendak bakawan, hendak kawin, nah, disuruh istikharah. Apakah itu membawa kebaikan, terutama dalam hal agama, kemudian dunianya, kemudian akibatnya. Jika itu baik, nah, takdirkanlah bagiku, berkatilah dan mudahkan. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, jikalau menurut ilmu Engkau bahwa ini perkara jahat bagiku, fi dini, pada agamaku. Ini perkara kalau digawi, kalau dilaksanakan akan mengganggu agama. Nah, akan mengganggu agama. Wa dunyaya, mengganggu dunia, wa akibati amri, akibat perkaraku, wa ajilihi wa ajilihi, dunia dan akhirat.
Pasribni anhu, palingkan aku daripada perkara itu. Wasribhu anni, palingkanlah perkara itu daripadaku. Waqdurli atau waqdirli, boleh dua. Waqdurli, dan takdirkan bagiku al khaira, kebaikan, haitsu kana, dimanapun dia berada. Tsumma raddini bih, kemudian ridai aku dengannya. Wa yusammi hajatah, dia menyebut hajatnya. Nah, kalau kena apa yang timbul dalam hati kita nih, baik, nah ya baik artinya, jangan. Jadi imbah kita menyebutkan hajat kita itu, di hati kita tunggu geritik hati kita apa, baik, nah berarti baik, kada baik berarti kada baik. Nah kalau kada timbul geritik hati itu, tonton sembahyang istikharah sudah, berdoa sudah, kada timbul lagi nih hati, kada kau menetapkan baik, kada, ulangi lagi, ulangi 2 kali kada baik, kada tentu, kada jelas juga, ulangi sampai 3 kali, kada jelas juga sampai 7 kali. Kalau sudah kada jelas juga sampai beberapa kali itu, bawa guring, bawa guring, nggak berdoa tuh bawa guring, bawa guring. Nah bila dalam guring itu dia bermimpi melihat sesuatu yang putih atau hijau, berarti itu baik. Misal kawan yang kita maksud itu orangnya baju hijau, berarti bagus dikawani. Kawan yang kita maksud itu dalam mimpi kita bertemuan inya baju putih, berarti baik dikawani. Jikalau dalam mimpi itu melihat kawan dimaksud itu baju hirang, berarti baju hirang atau baju habang, nah itu kada baik dikawani. Jadi dalam mimpi. Kalau dalam mimpi kada ada juga, istihara sudah berapa kali hati kada kau menetapakan. Dalam guring kada ada bermimpi sekalinya, atau mimpinya kada jelas juga. Jalan terakhir apa? Disuruh kita musyawarah. Nah, musyawarah, minta pendapat kepada orang lain yang orang itu orangnya salih, orangnya baik, orangnya sayang kepada kita dan ahli dalam bidang itu. Nah, minta pendapat. Bila hal itu kita lakukan, maka perkara tersebut pasti akan membawa kebaikan kepada kita, baik dunianya, baik akhiratnya, baik agamanya, kada bakal tersalah. Hendak bakawan lawan si fulan atau hendak kawin dengan si fulan, istikharah beberapa kali kada ada keputusan juga hati, kada ketetapan, bawa guring, kada ada mimpi apa-apa. Nah hanya minta petunjuk, minta pendapat lawan orang lain nang salih, nang tahu dan sebagainya. Apa petunjuknya itu orang, nah itu akan baik kita turuti. Jalan terakhir. Al-awqatul lati tukrahu fiha salatu, waktu-waktu yang dimakruhkan padanya sembahyang. Ya khamsatun, ada 5. Makruh di sini makruh yang sama dengan haram. Yang makruh ini ada 2. Ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh nang bila dilakukan kada berdosa, bila ditinggalkan berpahala, itu makruh tanzih. Ada makruh tahrim. Nah makruh tahrim ini sama dengan haram, dilakukan artinya berdosa. Waktu-waktu yang dimakruhkan makruh tahrim padanya sembahyang. Wa ya khamsatun 5 ba'dal asar, sesudah asar. Sesudah asar. Walaupun asarnya ini kita jamak takdim dengan zuhur. Sembahyang zuhur jam 11 apa jam 12 seperempat zuhur digabung sekalian asar karena musafir contohnya. Nah, jadi jamak takdim. Nah sejak itu jangan sembahyang lagi, jangan sembahyang sunat lagi. Itu waktu yang kita dilarang untuk sembahyang sunat. Wa ba'da subhi, sesudah subuh. Wa waqtaz zawal, waktu zawal. Wa waqtat tulu', waktu terbit matahari.
wal gurubi waktu tenggelam matahari. Tukrahu fiha dimakruhkan, diharamkan pada itu waktu-waktu salatun sembahyang la sababalaha yang tidak ada sebab baginya. Sembahyang kalau tidak sebab, sembahyang istikharah jangan. Sembahyang apa lagi? Sembahyang istikharah, sembahyang hajat jangan. Sembahyang sunat mutlak jangan. Sembahyang hadiah jangan. Enggak ada boleh. Amma malahu sababun, adapun yang baginya ada sebab, kaqadha'i ratibatin, seperti mengqadha ratibah. Hendak sembahyang sunat asar tadi kada sampat, orang sudah kamat umpat saya mbak asar berjamaah. Nah kena mbak asar dikaba sunat asar tuh kada apa-apa karena ada sebab sebelumnya. Imba sembahyang asar batal wudu, mbak wudu kan sunat, sembahyang sunat wudu. Nah sembahyangnya sunat wudu kada apa-apa karena sembahyang sunatnya ada sebab sebelumnya. Nah. Wa kusupin gerhana, imba asar terjadi gerhana matahari. Nah sembahyangnya sunat gerhana kada apa-apa karena itu sembahyang ada sebab sebelumnya. Wa janazatin, janazah fala tukrahu fiha, maka tidak dimakruhkan, makruh tahrim pada waktu yang demikian itu. Nah. Wa sirrun nahyi, rahasianya larangan. Apa garang hikmahnya maka dilarang sembahyang waktu matahari di tengah, waktu matahari terbit, waktu matahari tenggelam. Kenapa dilarang sembahyang? At-tawakki, menjaga min mudahati abadati syamas, menjaga daripada menyamai penyembah matahari. Karena para penyembah matahari itu dia menyembah matahari tatkala timbul, tatkala tenggelam. Nah, jangan menuruti itu kita. Walaupun kita sembahyang tapi jangan. Nah. Satu itu. Yang kedua, rahasianya kenapa dilarang di situ sembahyang pada waktu-waktu tadi? Wa ba'sud da'iyah, membangkitkan pendurung, wan nasyati, semangat. Papi ta'tili hadhil awqat, pada dikosongkannya itu waktu-waktu tadi dari sembahyang sunat, itu ziyadatu tahrid, ada tambahan pendurung. Wa ba'sun, kebangkitan, alantidhari qada'il waqti, atas menunggu menyelesaikan waktu itu. Nah supaya ada semangat, artinya ini waktu ini kada boleh sembahyang, hadangin dulu kena mandang waktunya. Lalu ada kena semangat kita untuk sembahyang supaya jangan bosan. Nah, jadi ada waktu-waktu yang di situ kita kada boleh sembahyang, ada waktu-waktu yang dilarang sembahyang. Nah, kecuali kita berada di tanah haram Makkah. Nah, kalau di Makkah itu 24 jam full, kapan aja itu boleh sembahyang apa aja, kada ada larangan. Itu keistimewaan untuk kota Makkah atau tanah haram Makkah. Nah, kalau kita di sini ada waktu-waktunya yang sembahyang itu diharamkan, makruh tahrim, lagi kada sah ulang sembahyangnya. Bukan hanya haramnya, sembahyangnya juga kada sah. Yang istikharah imba asar, sembahyangnya kada sah, lagi berdosa. Sembahyang hajat, imba sembahyang subuh, sembahyang hajat kada sah, lagi berdosa. Nah kecuali sunat-sunat yang ada sebab tadi. Babu ma yuqda minan nawafil, bab yang diqadha daripada sembahyang sunat. Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'atain ba'da al-'asri faqila lahu ama nahaitana an hadha faqala huma rak'atani kuntu usallihima ba'da adh-dhuhr fashaghalani anhuma al-wafdu. Sembahyang sunat itu ada yang diqadha bila kita kada tagawi, kada terlaksanakan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sembahyang 2 rakaat sesudah asar. Dikatakan bagi beliau, maka engkau larang kami dari sembahyang. Kenapa pian sembahyang asar? Ujar Nabi, itu 2 rakaat yang mestinya aku sembahyang tadi imba zuhur, sunat zuhur. Lalu ada tamu, sibuk dengan tamu, kada terlaksana habis zuhur, ditunda ke imba asar. Nah jadi sunat itu, sunat rawatib ini sunat diqadha kalaunya keluputan.
daripada waktunya. Ini kada samuan sunat nang sunat dikada. Kada samuan sunat nang sunat dikada. Kita bisa sembahyang tahiyatul masjid kada sampat, kayaknya beli ke rumah dikada lah, kada sunat itu. Nah, lain rawatib itu dikada. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghalabahu naumun aw maradun thumma falam yakum tilkal laila shalla min awwalin nahar 12 rak'atan. Rasulullah SAW mujar Siti Aisyah, bila mana beliau taguringan atau sakit kada bangun beliau malam itu, beliau mengqadanya kena di awal siang sembahyang sunat 12 rakaat. Misal Nabi sembahyang sunat 12 rakaat misalnya malam, kada tagawi karena taguringan atau karena ada uzur, nah taka isuk siang dikada. Orang tahajud misalnya sembahyang witir misalnya malam hari, kada tagawi karena kauyuhan, karena apa, kayaknya bisukan, nah gawi dibayar, artinya dikada. Paman kana lahu wirdun fa'aqahu an dzalika uzrun, siapa yang baginya ada wirid maka menghalangi akan dia daripada yang demikian oleh keuzuran, payam bagi Allah yurakhisa li nafsi fi tarkihi, maka sepatutnya bahwa dia tidak meringankan bagi dirinya pada meninggalkannya, bal yasadarukuhu bi waqtin akhar, bahkan dia perdapati pada waktu yang lain. Orang ini punya amalan bersalawat 1000 sehari, zikir 1000 sehari. Hari ini karena banyak kesibukan pray. Nah, ini disunatkan kena isuk dibayari. Salawat 2000 jadinya, zikir 2000 karena sudah kebiasaan tiap hari 1000. Nah, jangan membiasakan memeraikan amalan itu. Jangan dibiasakan memerayakan amalan itu. Karena amalan itu sudah kerancakan pray, kada jadi wirid lagi ngarannya itu. Ampih wirid membano menggawe mbanu kada itu kada wirid lagi. Wirid itu yang terus menerus dikerjakan. Nah, amun hari ini kita kada sempat, kayaknya dibayar di waktu lain. Hatta la tamila ilai nafsuhu ila da'ati war rufahiyah, sehingga tidak condong dirinya kepada kemalasan dan bernyaman-nyaman. Patadarukuhu hasanun, memperdapati yang demikian itu adalah baik, ala sabili mujahadatin nafsi, atas jalan melawan hawa nafsu. Fayaksidu bihi awalan, fayaksidu bihi, maka dia mengkasat dengan itu mengqadha tadi, an la yaktura, bahwa dia tidak bosan, tidak lemah, bidawami amalihi, pada terus menerus amalnya itu. Nah, jadi ini ada dalilnya bahwa mengqadha amalan itu adalah disunatkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau satu malam taguringan, kada sembahyang sunat, tapi kayaknya bisukannya sidin bayar, sidin ganti, supaya jangan ada kosong sehari-sehari daripada ibadah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan, sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim